Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Father and Son Channel di bagian motovlog. Nah, di motovlog pagi hari ini saya barusan ngambil lagi nih si action cam saya, si Biker X3 yang udah dimod. Kenapa kok dibalikin lagi? Karena kemarin agak kendor, jadi sama si Mas Fayannya dibenerin lagi, dibagusin lagi. Kemarin hasilnya bagus, pengerja juga cepet, hasilnya rapi. Nah, buat teman-teman semua yang pengen ngemod kameranya bisa nih ke Mas Wayan aja, nanti dicek aja di file deskripsi, nanti aku tulis di situ IG-nya. Untuk beli-beli aksesoris juga ada hadiahnya, dari IG-nya sampai Facebook, dan juga nomor telepon yang bisa dihubungi, nanti ada semua di situ. Pokoknya recommended banget lah si Mas Wayan ini, kerjaannya rapi, murah, dan juga garansi tentunya. Nah, gimana hasil rekamannya dari teman-teman itu juga saya mod, bukan saya mod juga sih, saya model mix eksternalnya, saya model kayak semacam intercom gitu modelnya. Moga-moga sih hasilnya bagus ya untuk ngemod suaranya. Nah, sebelum saya mulai, saya ada yang mau saya bahas di sini. Saya mau pakai semacam bagi-bagi atau minta saran dari teman-teman gitu. Sarannya itu adalah saya bentar ya, motor ini nanggung motor depan. Nah, itu orangnya lagi. Masih belum ya. sorry. Nah, pekerjaan utama saya adalah sebagai salah satu tim medis di rumah sakit swasta di Bandar Lampung. Saya berdinas di bagian UGD-nya. Nah, saya di sini mau minta saran sama teman-teman. Ada apa nih? Kecelakaan kali ya? Bukan deh. Nah, pekerjaan saya kan sebagai tim medis. Hobi saya adalah ngevlog juga. Jadi saya mau minta ide nih dari teman-teman semua. Lebih banyak nama channel saya apa ya? Karena saya juga pengen ganti channel. Bukan ganti channel sih sebenarnya, pengen ganti nama aja. Karena nama Father and Son Channel itu adalah nama lama. Jadi channel antara anak saya dan mas saya, aktivitas sehari-hari kayak gitu-gitu. Nah, pas sekarang kan sudah pengen nyoba ini adegan-adegan motovlogan lagi kayak zaman dulu waktu masih di Jakarta. Sebenarnya untuk main motovlog sendiri udah lama sih saya mainannya, udah 2017 ya, 2018 waktu masih pakai MT25 waktu itu. Kayaknya masih ada deh videonya, tapi coba kita cek. Nah, di konten motovlog saya ini saya pengen bikin yang berbeda kayak konten-konten kreator vlog yang lain. Kalau saya lebih pengen condongnya ke bagian pembahasan dari segi medisnya. Jadi sembari kita jalan, ngevlog, motor, itu ada juga pembahasan tentang sebenarnya dunia-dunia si medisnya gitu. Nah, sekarang pada pagi hari kita akan ngebahas dulu tentang si COVID-19 atau COVID-19 atau yang terkenal dengan si Corona di situ. Nah, for your info guys, COVID-19 ini dia awal muncul kurang lebih di bulan, kalau nggak salah kita November Oktober 2019 di situ. Nah, pertama kali muncul dia ada di kota Wuhan, di salah satu kota di distrik Cina di situ. Diindikasi pertama kali muncul akibat dari konsumsi hewan-hewan liar seperti kelelawar waktu itu, kalau terindikasi ya kelelawar, babi dan lain-lain. Sebenarnya gini, COVID-19 atau si corona ini tuh dia memang benar penularannya adalah melalui udara atau dari udara. Cuman yang perlu kita waspadai adalah dia sekarang telah ditemukan kayak semacam apa ya, mungkin evolusi kali ya lebih tepatnya. Jadi si virus COVID ini dia dari awalnya kan dijelasin sama pemerintah kalau dia penyebarannya bukan dari airborne atau dari udara, tapi dari percikan gitu kan, yang masuknya melalui pori-pori selaput lendir kita, ya dari mata, hidung, ataupun mulut, dari udara gitu. Dia bisa masuknya dari situ. Nah, cuman
ada cumanya lagi di sini. Beberapa bulan yang lalu dari pemerintah mengumumkan kalau si COVID ini ternyata dia bisa bertahan di airborne atau penyebarannya melalui udara. Jadi hampir seperti virus TBC di situ. Ini dari pemikiran saya sendiri ya guys. Ini dari pemikiran saya sendiri. Saya berpikir seperti ini. Sebenarnya COVID atau corona ini dia seperti virus TBC, seperti virus biasa yang mematikannya kalau ada indikasi aja di situ. Indikasi itu contohnya seperti apa? Kalau ada faktor pemberat, contoh kayak faktor penyakit bawaan lain seperti jantung, terus hipertensi, asma, dan lain-lain gitu yang sekiranya bisa memperberat kinerja dari badan si pasien tersebut. Nah, untuk saat ini pun saya bilang kalau teman-teman pasti dengar cerita perdebatan antara si Jering atau Jering si SID itu kalau nggak salah di Bali itu, dia sempat membuat statement kalau virus COVID ini sebenarnya nggak ada dan tidak ada korban yang menyebabkan meninggal dari si COVID ini. Sebenarnya nggak semuanya salah sih. Ada beberapa yang benar. Di bagian partnya yang benar itu adalah si COVID ini memang bukan dari faktor utama pembunuh dari si pasiennya. Cuman dia adalah faktor pemberat di situ. Nah, buat teman-teman yang perlu ketahuin, kita garis bawain dari faktor pemberatnya ya. Berarti faktor pemberat ini artinya dia bisa memperberat kondisi kritis dari si pasiennya. Itu dia. Ulangi lagi, dia bisa memperberat dari faktor kritis si pasiennya. Aduh. Bentar. Nah, sebagai contoh pemberatnya, kita bahas dari segi medis dulu ya. Sebagai contoh adalah pernah datang suatu pasien di tempat IGD saya, tempat saya berdinas, datang bapak-bapak usia kurang lebih sekitar 55 tahun sampai 60 tahun, pasien dewasa tentunya. Dia mengeluhkan sesak nafas, batuk-batuk kurang lebih sudah 2 minggu, 3 minggu. Ada riwayat perjalanan di kota-kota zona merah dulu pada awal-awalnya di sini ya. Pada awal-awal COVID mulai datang di sini. Dia ada riwayat perjalanan di kota-kota zona merah. Dia melakukan perjalanan di Jakarta, Jogja, dan juga kalau nggak salah Bandung ya kalau kemarin itu. Kita sebut aja si Mr. M di situ. Dengan datang keluhan, aku ulangi lagi, dia datang keluhan dengan keluhan batuk, kurang lebih udah 2 minggu, demam tinggi. Terus di situ dia ada mencret juga, diare beberapa kali, walaupun pada awalnya disangkal ada diare. Cuman ketika kita observasi di UGD, ternyata dia bolak-balik ke UGD, bolak-balik ke toilet di situ. Di situ kita mulai curiga kalau adanya dia diare. Terus kita confirm ulang, kita coba indikasi ulang dianya, ternyata dia baru mengaku kalau dia ada diare sudah beberapa hari juga. Kita lakukan pemeriksaan laboratorium di situ. Nah, dari pemeriksaan laboratorium sendiri di situ keluar ternyata dari hasil nilai trombositnya turun, leukositnya juga berpengaruh juga, terus ada HT hematokritnya juga, limfositnya, neutrophil segmennya juga dia sudah mulai berubah. Dari perhitungan kita ALC dan RR-nya pun dia mulai turun atau ada perubahan yang signifikan. Dari situ kita sudah mulai berpedoman ini arah ke COVID nih, gitu kan. Nah, setelah kita lakukan pemeriksaan tersebut, kita lakukan pemeriksaan penunjang lainnya, yaitu foto ronsen. Nah, dari si foto ronsen ini ternyata dia diindikasi ada pneumonia. Pneumonia itu yang kayak gimana sih gambarnya? Nah, seperti ini gambarnya. Nah, ini dia nih. Nah, gambar paru-paru pneumonia itu kayak gitu guys. Ya. Jadi pneumonia ini apa? Pneumonia itu adalah infeksi dalam paru-paru yang dinamakan bilateral, itu artinya di kedua sisi paru-parunya ada semua infeksinya. Nah, kenapa infeksi paru-paru ini bisa terjadi? Banyak faktornya. Salah satunya adalah perokok. Salah satunya yang saya sebutin di situ. Cuman dari faktor lainnya juga banyak dan saya nggak akan bisa sebutin di sini satu persatu di situ. Lengkaplah sudah pemeriksaan yang terjadi sama si Tuan M ini. Dari gejala klinisnya, riwayat perjalanan, dan juga hasil pemeriksaan penunjang lainnya. Dan untuk melengkapinya kita melakukan pemeriksaan rapid test. Ya.
Dari pemeriksaan rapid test pertama positif hasilnya. Di situ kita sudah dari awal untungnya sudah menggunakan APD level 2, APD level minimum untuk penanganan pasien-pasien COVID di situ. Tapi setelah ternyata masuk ke level ternyata ketika diketahui hasil rapid test yang positif, kita langsung naikkan ke level 3. Nah, jadi untuk just for your info teman-teman semua, kita di bagian tim medis pun pakaiannya pun kita khusus di situ. Kalau teman-teman taunya APD kayak baju astronautan itu tuh baju APD kita level 3 guys. Jadi nggak semuanya, aku lagi nggak semuanya kita pakai kayak gitu, ya. Nggak semuanya kita pakai pakaian kayak gitu. Yang diwajibkan itu adalah APD level 2. Level 2 itu kayak gimana sih? Yang kayak gini nih fotonya. Nah, ya kayak gitu fotonya. Itu adalah APD level 2 di situ. Jadi cuma pakaikan cap atau tutup kepala ini, masker biasa, ataupun ditambah dengan masker N95, Scott, yang ini namanya Scott. Nah, yang terakhir ada sarung tangan. Teman-teman ini wajib ya guys, nggak boleh enggak. Dan juga face shield. Gitu. Ini adalah hal-hal wajib yang mesti ada untuk penanganan pasien-pasien. Sebenarnya nggak hanya pasien COVID, semua pasien yang terinfeksi. Contoh TBC juga kita pakai kayak gini juga sebenarnya. Seperti yang saya jelasin tadi, virus COVID ini dia hanya akan memperberat situasi pasien kalau dia ada faktor pemberatnya seperti penyakit bawaan. Cuman kalau enggak ya dia akan kayak semacam penyakit biasa loh, kayak semacam virus-virus biasa yang akan menginfeksi kita, dan dia akan mencari mangsa, ibaratnya aku garis bawahi, dia akan mencari mangsa. Mangsanya itu kayak gimana ya? Dia faktor pemberat, anak-anak yang sistem imunitasnya belum berkembang dengan baik, orang-orang tua yang sistem imunitasnya sudah mulai memburuk dan menurun, dan orang-orang yang menderita penyakit kronis itu tadi. Tapi kalau enggak, yang kayak kita waktu masih muda gini, masih sehat-sehat gini aja, yang tidak ada faktor bawaan apa-apa, itu aman, insya Allah aman, nggak ada masalah apa-apa. Cuman jadi masalah ada kita dijadikan seperti sebuah inang atau indukan dari si penyakit ini agar bisa menularkan ke pasien lain atau ke orang lain. Itulah fungsinya kita melakukan self defense dengan cara isolasi diri 14 hari atau selalu menggunakan masker di situ. Kita sambung lagi dengan pernyataan si COVID tadi ya. Sampai mana tadi? Oh ya. Gini, ciri-ciri dari pasien terinfeksi sama si COVID. Yang pertama, dia akan menderita demam. Demamnya itu dia nggak hanya demam biasanya, dia nggak hanya demam biasa. Jadi demamnya itu, demam biasa itu kan biasanya dia demam naik turun demamnya gitu kan, paling 3 hari 4 hari selesai masalah demamnya. Cuman kalau untuk menderita COVID itu rata-rata dia demamnya, pasien yang saya jumpai pasti di atas 1 minggu, dan demam 1 minggu itu pun berkelanjutan gitu loh. Dia nggak tutup berhenti sampai di situ aja, maksudnya dengan naik turun gitu aja itu enggak. Dia lanjut tuh 1 minggu, lanjut 2 minggu, kadang ada sampai yang bahkan demam sampai 3 minggu tuh ada. Saya pernah menjumpai pasien kayak gitu. Nah, biasanya faktor nomor 2, dia mengalami yang namanya diare hebat di situ, mencret. Karena sistem imunitasnya sudah mulai menurun di situ. Sistem produksi dari si pencernaan ususnya pun juga sudah mulai nggak bagus di situ. Poin nomor 3. Nah, yang ketiga itu biasanya penderita COVID itu dia mengalami namanya sesak nafas. Karena paru-parunya sudah mulai terinfeksi di situ. Sebagaimana kita ketahui pada umumnya, paru-paru adalah pusat untuk apa ya bahasa enaknya bilangnya? Paru-paru adalah sebagai pusat dari pernafasan kita. Ya, enaknya gitu aja gampangnya. Jadi ketika paru-paru kita bermasalah, otomatis nafas kita pun akan mulai berpengaruh di situ. Nah, berpengaruhnya pun ini tidak main-main. Dia bisa menurunkan kadar oksigen dalam darah kita. Ya, ingat kandungan oksigen dalam darah kita. Jika kita melakukan pemeriksaan, itu kita bilangnya pemeriksaan tepatnya itu namanya adalah pemeriksaan dengan menggunakan alat namanya saturasi oksigen. Nah, ketika ditempel dengan saturasi oksigen, di situ sudah mulai kelihatan saturasi oksigennya pasti di bawah dari 90 di situ. Nah, pasti di bawah 90, dan sistem pernapasannya dia itu
itu pasti di atas dari 26 atau 224 pasti. Nah, sedangkan normalnya ini ya kita bahas, saturasi atau SpO2 orang-orang dewasa itu tidak boleh kurang dari 95. Sedangkan rata-rata pasien itu pasti di bawah 90. Alatnya kayak gimana sih mas? Alat saturasi itu? Alat saturasi itu kayak gini fotonya nih gambarnya. Nah, alat ini namanya saturasi oksigen atau yang sering dibilang SpO2 oleh kita sebagai tim medis. Ya, saya ulangin. Patokannya itu adalah 95. Kalau kurang dari 95 berarti sistem oksigen dalam darahnya itu terganggu di situ. Oke, terus laju pernafasan orang dewasa normal itu tidak boleh lebih dari 24. 26 itu sudah dikategorikan dia sesak nafas di situ. Oke, kita bahas lagi tadi awal adalah mengalami demam tinggi, diare, dan juga gangguan pernafasan ya. Nah, semua itu adalah salah satu ciri-ciri utama yang bisa kita jumpai untuk orang-orang penderita si COVID ini. Nah, tapi untuk menegakkan diagnosa COVID ini pun nggak mudah teman-teman. Banyak faktor yang perlu kita lengkapin. Seperti contohnya pemeriksaan laboratorium, terus pemeriksaan foto ronsen itu bisa merunjangnya. Oh iya, saya mau ngasih tahu satu. Pemeriksaan rapid test ya. Pemeriksaan rapid test itu dia bukan penentu penderita itu si pasien itu menderita COVID atau enggak ya. Karena rapid test itu dia hanya mengecek dari sistem imunitas tubuh kita. Ya, dia berdasarkan positif atau enggaknya penderita COVID itu dari si pemeriksaan rapid test. Dari pemeriksaan si swab itu. Jadi ketika ada orang yang bilang tes swab itu bohongan, Anda salah besar gitu. Nah, pesan saya pada teman-teman semuanya, selalu jagalah kesehatan bener-bener. Jangan main-main dengan si COVID ini. COVID itu bener adanya. Ya, karena saya menjumpai sendiri penderita-penderita pasien-pasien itu seperti apa mereka penderitanya. COVID itu benar-benar ada guys. Dia bukan hanya permainan dari pemerintah. Saya nggak tahu ya kalau masalah itu. Cuman dari segi tim medis kita, COVID itu ada. Dia bukan main-main dan dia itu ada. Benar-benar dia bisa membunuh di situ. Terus jika ada orang yang bilang, saya siap disuntik lah dengan virus COVID. COVID itu bukan perlu disuntik. PA. Mana ada sejarahnya penderita COVID itu menularkan dari suntikan? Emang dikira HIV AIDS? Mana ada? Dasar Bambang. COVID itu mulai dari udara. Makanya ketika si Jering tuh ngomong dia mau disuntik sama bekas penderita COVID, tawa aja saya ngelihatnya. Nah, sementara untuk pembahasan COVID, sementara itu aja dulu. Nanti kalau ada teman-teman yang mau ditanya ataupun mungkin ada salah satu pernyataan saya yang agak kurang dimengerti atau yang agak nggak jelas, mungkin bisa dibenerin sama teman-teman. Oh bang, kayaknya mestinya kayak gini deh, Nanti kita coba sharing bareng-bareng di situ. Ingat ya, sharing bukan adu ilmu. Teman-teman bisa ketik di kolom komentarnya kalau mau pembahasan di suatu kita membahas apa ini enaknya tentang penyakit apa di situ, apa aja yang mau dibahas. Nanti ketikin aja di kolom deskripsinya. Nanti akan saya coba bantu. Kita akan sharing bareng-bareng tentang kondisi klinis atau penyakit yang kita bahas ya. Sementara itu dulu aja karena kita udah sampai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat buat kita semua. Keep healthy and ciao. Bye bye.